Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Kali ini kita akan bahas tentang uji validitas berdasarkan kriteria dengan menggunakan perhitungannya ini, korelasi produk momen dari Carl Person. Jadi kalau kita akan menghitung secara manual menggunakan Excel, ini dalam bentuk Excel ya. Nah, di sini kita buat misalkan nomor dari respondennya, misalkan kita punya 10 responden gitu ya. Jadi ada 10 responden. Nah, di sini dari 10 responden ini gitu ya. Misalkan kita punya jawabannya. Jadi yang kita akan cari validitasnya adalah dari validitas angket. Jadi misalkan suatu angket dengan skala Likert ya, dengan nilai dari 1 sampai 4. Nah, misalkan kita punya anggaplah 5 butir gitu ya. 5 butir berarti ini 1 2. Ada 5 butir. Nah, di sini kemudian kita buat nilai acak saja, yaitu dengan sama dengan random between dari 1 sampai 4. Nanti akan diacak nilainya begini. Nah, ini nanti nilai akan kita cari validitasnya. Nah, kita copy saja biar tidak berubah ya. Nah, kemudian di sini paste value. Nah, maka nanti ini sudah berupa nilai hasil dari angkat yang kita sudah ubah tadi. Nah, dari sini kita terapkan rumusnya, yaitu ini ya, RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dengan pengertiannya, N di sini adalah banyaknya responden yang diambil, kemudian X itu adalah skor butirnya, yaitu skor butir ini, kemudian Y itu adalah skor totalnya, makanya kita cari totalnya dulu ya. Nah, kemudian kalau sigma X kuadrat berarti X nya dikuadratkan dulu ya, baru dijumlahkan. Kemudian kalau sigma X dikuadratkan berarti jumlahnya dari X kemudian dikuadratkan. Nah, sebagai contoh di sini misalkan kita cari ya untuk nilai Y-nya dulu. Jadi sebagai gambaran ini saya tambahkan di sini, misalkan ini nilai X-nya ya. Ini nilai X-nya. Kemudian di sini nilai Y-nya atau jumlahnya gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita gunakan rumus sama dengan sum dari ini ya, jumlah ini. Nah, seperti ini, kemudian tarik saja ke bawah. Nah, ini jumlah dari Y-nya atau totalnya. Kemudian jumlah dari X-nya tinggal sama dengan sum dari ini sampai ini. Nah, tinggal kita tarik saja ke kanan seperti ini. Nah, maka ini sudah ada Y-nya gitu ya. Ini sudah ada sigma X-nya. Kita mau cari sigma Y, tinggal ini juga tarik saja ya. Ini ya. Maka ini jumlah dari Y-nya. Nah, kemudian kalau kita mencari XY ya, XY berarti nilai X-nya ini dikalikan dengan Y-nya. Jadi
ini anggaplah tadi butirnya gitu ya, ini respondennya biar nanti tidak bingung. Nah, kemudian kita akan mencari XY-nya, berarti anggaplah di sini saya taruh XY di sini, XY ya, maka nanti nilai XY itu adalah sama dengan nilai X-nya ini dikalikan dengan Y-nya ini. Nah, supaya tidak berubah posisi Y-nya ini, maka kita kunci sekalian dengan F4. Nih, maka dapatnya bisa kita cek ya, ini 1 kali 10, 10 berarti kalau ini ke bawah gitu ya, ini jumlahnya oh sebentar, kita kunciin nanti nih. Oke, jadi sama dengan di sini ini dikali dengan ini. Oke, kemudian ini, nah maka jumlahnya ini, nah, bisa kita cek ya, ini nanti jumlahnya 60. Nah, kalau misalkan mau kita cari semuanya sekalian, ya tinggal ini tadi kita kunci, ini G3 nya kita kunci ya, agar bisa kita geser ke kanan gitu ya. Ini jumlahnya kan sama ini 20 gitu. Nah, kemudian kalau saya sudah kita cari ya dari XY, maka nanti ini sigma XY nya berarti sama dengan sum dari ini sampai ini. Nah, kemudian sigma X sudah, sigma Y sudah, kemudian sigma X kuadrat. Anggaplah ini nanti lebih lanjut ya, ini tidak cukup, jadi ini saya hapus dulu saja. Nah, kemudian untuk mencari sigma X kuadrat, maka tinggal kita ambil hanya butir 1 saja dulu. Ini dicari dengan dikuadratkan, berarti X kuadrat gitu ya. Nah, di sini biar jelas tandanya. Nah, ini maka dia tinggal sama dengan dari nilai X nya dikuadratkan. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini, sehingga nanti jumlahnya sama dengan sum dari atas sampai bawah. Nah, kalau sudah, ini sigma X kuadrat sudah, kemudian sigma Y kuadrat, berarti Y nya kita kuadratkan dulu. Berarti anggaplah di sini saya tambahkan Y kuadrat ya, Y kuadrat ini berarti sama dengan nilai Y nya ini dikuadratkan. Ini ya, sampai ini. Nah, kemudian ini jumlahnya sama dengan sum dari ini. Oke, maka ini didapatkan sigma Y kuadrat. Nah, maka kalau akan kita hitung gitu ya, akan kita hitung nilainya ya. Dari ini, maka nilai Rxy-nya, Rxy itu sama dengan N kali N nya adalah ini 10 ya, berarti 10. Atau kalau misalnya mau kita masukkan rumus juga boleh ya. Jadi anggaplah ini kita cari nilai N nya, berarti di sini sama dengan count ini dari ini sampai
ini. Nah, berarti nanti ini sama dengan 10 gitu ya, dikalikan sigma XY, berarti jumlah dari ini sigma XY ini, kemudian dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X itu berarti ini jumlah dari X, dikalikan sigma Y berarti ini ya, kurung tutup ya, di sini kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian dibagi gitu ya, karena dia menggunakan akar, maka lambang di sini adalah SQRT atau square root. Jadi akar dari ini ya, N kali sigma X kuadrat, berarti N nya adalah 10 kali sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat, berarti X kuadrat jumlahannya berarti ini 88 ini, kemudian dikurangi sigma X, jumlah dari X berarti ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, kemudian dikali gitu ya, dikali berarti ini kurung buka kurung tutup dulu, dikali dengan ini N kali sigma Y kuadrat, berarti N nya adalah ini, dikali sigma Y kuadrat, berarti jumlah dari Y kuadrat ini, kemudian dikurangi sigma Y itu ini ya, jumlah Y dikuadratkan. Nah, di sini bisa kita lihat nanti hasilnya. Nih 0,791727. Nah, ini adalah validitas dari butir 1. Nah, tinggal kita lihat gitu ya. Di sini untuk nilai R tabelnya ya, nilai R tabelnya, R tabel. Jadi tinggal kita lihat untuk N-nya 10, berarti nilai R tabelnya di sini ini 10, berarti 0,632. 0,632. Nah, 0,632 berarti didapatkan nilai R tabelnya ini 0,632. Nah, karena gitu ya, karena lebih besar nilai R hitungnya, RXY-nya, maka dia valid. Jadi validitasnya ya, jadi sama dengan if gitu ya, ini lebih besar dari tabel, maka dia valid. Sedangkan kalau tidak berarti tidak valid. Kalau lebih kecil maka dia tidak valid. Nah, ini. Nah, kemudian dilihat dari nilai RXY-nya ini, karena 0,79 ya, interpretasinya menurut Guilford ya, di Suherman 2003, ini 0,79 dia masuk ke ini, kategorinya tinggi. Jadi kategorinya tinggi. Begitu dan seterusnya. Nanti bisa rekan-rekan praktekkan ya untuk uji validitas berdasarkan kriteria menggunakan korelasi produk momen dari Carl-Pearson. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.